Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinda Marisni. Saya adalah mahasiswa kebidanan dari Poltekkes Kemenkes Palembang. Buat kalian yang udah baca dari judul, mungkin kalian sangat-sangat penasaran mengenai apa itu kontrasepsi IUD, atau mungkin kalian lagi cari-cari apakah IUD itu aman, efektif, atau memiliki efek samping. Nah, buat kalian yang sangat-sangat penasaran tentang IUD, tonton terus ya video ini. Baiklah, kita mulai dari pengertian IUD itu sendiri. Apa itu IUD? IUD merupakan kependekan dari intrauterine device atau merupakan alat kontrasepsi dalam rahim. Nah, IUD sendiri merupakan suatu alat yang dimasukkan ke dalam rahim yang sangat efektif dari IUD itu sendiri untuk dijadikan kontrasepsi. Dari pengertian tadi, mungkin beberapa dari kalian agak sedikit ragu mengenai alat yang dimasukkan ke dalam rahim. Sebenarnya, apa itu kinerja dari IUD? Nah, IUD sendiri merupakan suatu alat yang berukuran kecil yang dimasukkan ke dalam rongga endometrium. Alat ini memiliki lapisan tembaga yang fungsinya adalah mengubah cairan endometrium sehingga menghambat transport telur dan mengubah fungsi dari sperma itu. Singkatnya, IUD ini mencegah terjadinya pembuahan. Jadi, sperma yang masuk ke dalam endometrium itu tidak akan membuahi sel telur karena terganggunya transport dari sel telur itu sendiri. Atau jika memang sudah dibuahi, cairan yang dikeluarkan oleh tembaga dari IUD ini membuat endometrium kita tidak layak sebagai tempat implantasi dari hasil pembuahan. Maka dari itu IUD sangat-sangat direkomendasikan karena selain IUD tidak mengganggu sistem hormonal, IUD juga sangat-sangat aman digunakan untuk seluruh wanita usia subur. Selanjutnya, tanpa basa-basi, saya akan membahas mengenai kelebihan dari IUD, kekurangannya, dan juga efek samping yang ditimbulkan dari pemasangan IUD. Kelebihan dari IUD itu banyak sekali, teman-teman atau viewers di rumah. IUD itu memiliki efektivitas yang tinggi. Jadi, setelah dipasang, IUD sudah efektif sehingga dapat menjadi alat kontrasepsi atau untuk mencegah kehamilan. Selain itu, dapat dikatakan efektif juga karena kita jadi tidak perlu mengingat-ingat waktu atau jadwal kapan harus ber-KB seperti KB suntik ataupun KB pil. Yang selanjutnya, IUD juga tidak mempengaruhi hubungan seksual. Jadi buat teman-teman atau viewers di rumah yang ragu dengan pemasangan IUD ini apakah mengganggu jalannya hubungan seksual, itu tidak, karena IUD berada jauh di dalam serviks dan tidak mengganggu hubungan seksual. Maka dari itu, untuk ibu-ibu yang sudah memasang IUD tidak perlu takut hamil dan tidak perlu khawatir ketika akan berhubungan seksual. Dan yang paling penting nih, untuk ibu-ibu yang menyusui di rumah itu tidak perlu khawatir tentang produksi ASI-nya karena IUD tidak mengganggu sistem hormonal dari tubuh ibu dan tidak akan mempengaruhi produksi ASI. Selanjutnya, IUD juga dapat digunakan hingga menopause atau ketika haid terakhir. IUD ini juga dapat mencegah kehamilan ektopik atau kehamilan yang berada di luar kandungan menurut Saifuddin tahun 2003. Dari kelebihan yang sangat banyak itu, apakah IUD masih mempunyai kerugian? Saja. Akan tetapi, kerugian di sini saya tekankan berbeda-beda pada setiap ibu. Kasus kejadian yang sangat kecil dan mungkin terjadi. Maka dari itu saya akan menjelaskan apa itu kerugian dari IUD. Kerugian dari IUD adalah berubahnya siklus haid. Mungkin pada 3 bulan pertama pemasangan akan terjadi perubahan siklus haid pada reseptor dari IUD ini. Namun setelah 3 bulan, siklus dari haid akan berubah normal kembali. Selain itu juga mungkin pada beberapa kasus akan terjadi hipermenore atau pendarahan pada saat menstruasi yang banyak dan siklusnya memendek sehingga atau bisa disebut dengan polimenore. Jadi mungkin dalam sebulan ibu mengalami menstruasi hingga 2 kali. Atau bisa terjadi spotting atau pendarahan di antara 2 siklus menstruasi. Atau juga bisa terjadi dysmenorrhea atau rasa nyeri pada saat menstruasi. Akan tetapi, seperti yang sudah saya tekankan, kasus ini sangat jarang dan IUD sangat-sangat direkomendasikan mengingat lebih banyak kelebihan daripada kerugian dari IUD. Mungkin yang nonton juga ada akseptor IUD dan penasaran apa sih efek samping dari IUD karena mungkin kalian mengalami hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, merasakan sakit dan kejang 3-5 hari setelah pemasangan. Nah, ini mungkin dapat disebabkan karena masuknya benda asing ke dalam endometrium sehingga dapat mengganggu proses fisiologis dari tubuh, menimbulkan efek samping seperti sakit kepala hingga kejang. Apabila ini terjadi, segera mengunjungi fasilitas kesehatan terdekat untuk penata laksanaan awal.
Nah, efek sampingnya karena dari kerugian tersebut mungkin terjadi perdarahan yang lebih lama atau lebih banyak dari biasanya. Beberapa ibu mengalami anemia atau kekurangan darah. Nah, hal ini dapat dicegah dengan mengkonsumsi makanan-makanan yang kaya akan zat besi seperti sayuran-sayuran hijau. Atau jika ibu sudah menunjukkan tanda-tanda gejala anemia, ibu dapat langsung mengunjungi fasilitas kesehatan terdekat untuk penatasan awal anemia. IUD memiliki kontraindikasi untuk ibu-ibu yang menderita infeksi menular seksual. Maka dari itu, saya sarankan untuk benar-benar mengecek kesehatan diri Anda sebelum memilih untuk memasang IUD. Efek samping dari ibu yang memiliki IMS ketika memasang IUD adalah mungkin terjadinya penyakit radang panggul hingga dapat menyebabkan infertilitas. Maka dari itu, karena efek samping yang bahaya ini, untuk ibu-ibu yang memiliki penyakit infeksi menular seksual, IUD sangat-sangat tidak direkomendasikan. Dan untuk pilihannya, ibu dapat berkonsultasi mengenai alat kontrasepsi yang lebih cocok untuk ibu. Nah, dari dysmenorrhea dari kerugian tadi mungkin bisa juga menimbulkan efek samping nyeri berkepanjangan 1 hingga 2 hari setelah pemasangan. Tentunya hal ini sangat-sangat normal. Jadi dari efek samping yang saya sebutkan tadi merupakan hal normal atau alamiah respon tubuh ketika suatu benda asing dimasukkan ke dalam tubuh. Tentunya jika tersebut mengganggu aktivitas di rumah dan menyebabkan keluhan yang lebih parah, ibu dianjurkan untuk mengunjungi fasilitas kesehatan terdekat. Lantas, bagaimana untuk ibu-ibu di rumah yang memiliki keluhan setelah memasang IUD? Siklus haid ibu menjadi tidak teratur, seperti haid lebih dari 2 kali sebulan atau lebih dari 1 kali sebulan. Nah, berikut saya berikan saran. Yang pertama, ibu jangan panik karena hal tersebut merupakan hal fisiologis dari tubuh ibu. Yang kedua, segera konsultasi dokter spesialis OB/GYN mengenai keluhan tersebut, apakah tersebut merupakan gejala dari penyakit lain atau hanya efek samping dari IUD. Yang ketiga, ibu harus rajin berolahraga kecil secara teratur 15 hingga 30 menit sehari untuk mengurangi efek samping perdarahan berlebih setelah pemasangan IUD. Selanjutnya, saran dari saya yang tak kalah penting yaitu tidak mencari sumber referensi yang tidak terpercaya pada artikel online mengenai tata cara penanganan dari hipermenorrea atau perdarahan berlebih pada IUD. Hal tersebut dikhawatirkan dapat membuat ibu melakukan praktik-praktik yang salah yang tidak sesuai dengan anjuran kedokteran. Maka dari itu, untuk ibu-ibu yang mengalami efek samping tersebut dapat langsung mengunjungi fasilitas kesehatan atau dapat menggunakan aplikasi-aplikasi telemedicine yang sekarang sudah sangat viral seperti Halo Dokter dan lain-lainnya. Baiklah, untuk mengakhirinya saya akan menarik kesimpulan bahwa IUD sebenarnya adalah alat kontrasepsi jangka panjang yang sangat-sangat direkomendasikan baik oleh praktisi kesehatan maupun oleh pemerintah. Maka dari itu, untuk ibu-ibu di rumah yang masih ragu untuk menggunakan IUD dapat mengunjungi fasilitas kesehatan untuk detail dari IUD ini sendiri. Dan yang paling penting, jangan ragu untuk menggunakan kontrasepsi. Jangan lupa, apabila teman-teman atau viewers di rumah mempunyai pertanyaan seputar IUD, dapat ditulis di kolom komentar di bawah ini. Dan jangan lupa like dan subscribe.